Informasi penting bagi pensiunan. Pensiunan jangan ketinggalan informasi ini. Ada 6 pengumuman dari Taspen yang tidak diumumkan secara langsung menjelang pencairan gaji yang akan cair mulai besok 1 Juli 2025. Apa saja 6 pengumuman Taspen yang tidak diumumkan secara langsung ini? Berikut kita bahas dalam video kita kali ini. Adapun 6 poin utama yang akan kita bahas pada pembahasan ini adalah yang pertama, terkait dengan autentikasi Taspen. Kedua, aplikasi Postpay terkait dengan pencairan gaji. Ketiga, terkait dengan pembayaran pensiun terusan. Keempat, pemindahan gaji pensiun serta pembayaran gaji pensiun. Yang kelima, terkait dengan lapor ESPTB. Dan keenam, skema gaji pesangon yang dikabarkan akan mulai diberlakukan di tahun depan. Semua pertanyaan ini dijawab langsung oleh Taspen. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan autentikasi Taspen. Bapak Ibu, hal ini wajib Bapak Ibu ketahui bahwa kita ambil langsung dari jawaban resmi Taspen. Nah, kali ini ada yang bertanya terkait dengan apakah benar kalau tanggal 1 gajian autentikasinya bisa dilakukan di akhir bulan Juni atau harus bulan Juli katanya. Nah, di sini Taspen menjawab bahwa autentikasi dilakukan di bulan berjalan, tidak bisa dilakukan di bulan sebelumnya. Jadi, jika ingin mencairkan gaji bulan Juli, silakan autentikasi di bulan Juli. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi, ketika kita melakukan pencairan gaji di bulan Juli, maka kita langsung juga melakukan autentikasi di bulan Juli itu. Nah, ini ada yang masih membingungkan apakah kita harus melakukan autentikasi sebelumnya dulu, baru gajinya cair, atau gaji cair dulu, baru autentikasi dilakukan. Nah, intinya kalau dari jawaban dari Taspen ini adalah ketika pencairan gaji di bulan Juli, silakan autentikasi di bulan Juli. Nah, jadi gaji cair dulu ya, kemudian silakan lakukan autentikasinya. Karena kan gajinya itu cair di tanggal 1. Otomatis kita autentikasinya kapan gitu ya. Apakah di tanggal 1 itu juga, 2 atau 3. Nah, intinya setiap kita gajian di bulan itu langsung lakukan autentikasi juga di bulan itu. Ya, itu poinnya di sana. Tapi ini khusus untuk yang eh, 1 bulan sekali ya. Kalau yang misal 2 bulan sekali tentu sekali 2 bulan saja autentikasinya. Kalau autentikasinya setiap bulan berarti ya setiap bulan harus setiap gaji cair langsung autentikasi. Gaji cair autentikasi lagi. Nah, jadi tetap terlepas dulu apakah autentikasi dulu baru gaji cair atau gaji cair dulu atau baru setelah itu autentikasi. Nah, itu nggak usah terlalu difikirkan. Intinya setiap gaji cair langsung lakukan autentikasi. Nah, poinnya di sana. Kemudian yang kedua, kita masuk di seputar pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ya, masih terkait dengan autentikasi. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Apakah gaji cair dulu baru autentikasi? Terus apa penyebab gaji tidak cair di awal bulan? Nah, jadi kata Taspen adalah pembayaran gaji pensiun dari Taspen itu dilakukan setiap tanggal 1. Ya, di sini ya bisa dibaca. Kemudian setelah gaji cair tanggal 1, silakan melakukan autentikasi pada aplikasi Andal by Taspen terlebih dahulu supaya gaji pensiun bisa masuk rekening. Oh, seperti itu. Jadi, pembayaran gaji pensiun dari Taspen itu dari Taspen ya, tanggal 1. Setelah itu, baru lakukan autentikasi pada aplikasi Andal terlebih dahulu supaya gaji pensiun masuk ke rekening. Nah, jadi memang autentikasi dulu ya, baru nanti gajinya masuk ke rekening. Nah, ini terjawab sudah nih pertanyaan kita tadi. Apabila autentikasi sudah berhasil, nah, namun gaji belum masuk, nah, dapat konfirmasi ke mitra bayar atau bank yang digunakan. Nah, gitu ya. Jadi gaji pensiun dari Taspen itu cair setiap tanggal 1. Kita autentikasi dulu, barulah nanti gajinya itu masuk ke rekening. Nah, inilah jawabannya dari pertanyaan tadi ya, yang kita masih bingung tadi. Kemudian, nah ini masih terkait autentikasi juga. Apakah autentikasi Taspen sudah dialihkan ke aplikasi Andal? Nah, benar sobat katanya. Nah, untuk aplikasi Andal ini dari awal tahun 2025 ini sudah menggunakan aplikasi Andal ya. Jadi masih ada juga beberapa pensiunan yang belum tahu nih.
terkait dengan autentikasi Taspen menggunakan aplikasi andal. Jadi, diingatkan lagi bahwa untuk autentikasi bisa menggunakan aplikasi andal. Ini adalah aplikasi baru semenjak awal tahun 2025 sudah mulai diberlakukan. Kemudian, nah ini juga terkait dengan Postpay ini ada juga yang bertanya pencairan gaji lewat kantor pos menggunakan aplikasi Postpay. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi Postpay ini bagi yang pencairan gajinya di kantor pos di Google Play Store atau di App Store ya. Adapun pertanyaannya adalah, nah, cara daftar Postpay bagi pensiunan agar dapat mengambil gaji di Indomaret. Apakah bisa daftar akun Postpay secara mandiri katanya. Nah, untuk terkait dengan hal ini, terkait dengan pendaftaran akun, kata Taspen adalah silakan konfirmasi ke layanan call center Pos Indonesia atau langsung datang ke Pos Indonesia. Karena ini kan sudah ranahnya pos ya. Tentu akan lebih bagus Bapak Ibu diarahkan ke kantor posnya langsung oleh Taspen. Nah, apakah bisa didaftarkan secara mandiri atau tidak? Tetapi berdasarkan informasi sebelumnya, itu nanti akun untuk pendaftarannya itu nanti akan dibantu oleh petugas kantor pos. Apakah mungkin perlu verifikasi dari kantor posnya dan sebagainya, itu kita nggak tahu. Intinya nanti akan dibantu oleh kantor pos. Jadi silakan datang langsung ke kantor posnya. Mungkin butuh konfirmasi dari kantor pos, kita nggak tahu juga. Kemudian ada informasi terkait dengan pensiun terusan. Nah, ini ada yang bertanya terkait dengan klaim Taspen. Jadi ibunya ini sudah menerima pensiun terusan selama 4 bulan. Ya, pensiun terusan selama 4 bulan, terhitung terakhir bulan Juni. Ya, lalu bagaimana dengan pensiun janda setiap bulannya? Jadi apakah harus mengurus ulang atau sudah otomatis masuk ke rekening setiap bulan? Jadi nggak perlu ambil langsung ke bank katanya. Nah, jadi gitu ya. Jadi pertanyaannya, ibu ini telah menerima pensiun terusan selama 4 bulan. Kemudian setelah pensiun terusan habis, tentu pensiunan ini akan berubah menjadi pensiunan janda. Apakah perlu diurus ulang atau pindah otomatis? Nah, ternyata jawaban dari Taspen adalah silakan melakukan pengajuan klaim pensiun janda atau duda. Nah, caranya gimana? Bisa datang langsung ke kantor Taspen atau dilakukan secara online. Ini di situsnya ya, tos.taspen.co.id. Pilih menu klaim online, pensiun, suami istri, pensiun janda duda. Dari pegawai pensiun pegawai negeri sipil atau pejabat negara atau TNI atau Polri atau penerima tunjangan. Jadi jawabannya adalah apabila pensiun terusannya telah habis, maka Bapak Ibu harus mengurus ulang. Ya, caranya gimana? Berkunjung ke kantor Taspen atau melakukan klaim online melalui situs .taspen.co.id. Nah, itu ya. Jadi harus diurus ulang ternyata pensiun janda dudanya, jadi tidak otomatis. Nah, kemudian kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan ini sangat membantu bagi Bapak Ibu ya. Terkait dengan pemindahan gaji pensiun. Nah, kapan mulai berlaku pemindahan gaji pensiun katanya? Nah, di jawaban dari Taspen adalah untuk pemindahan ke kantor pos bagi peserta pensiun yang menggunakan Bank BTPN dan BWS itu mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025. Nah, jadi ini masih ada juga yang bertanya ya terkait dengan kapan mulai berlaku pemindahan gaji pensiun. Jadi, jawabannya adalah mulai besok 1 Juli 2025, tetapi khusus untuk peserta pensiun yang menggunakan Bank BTPN dan BWS. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ambil gaji pensiun katanya? Nah, karena di 1 Juli besok kan sudah pindah ke kantor pos. Lantas bagaimana cara ngambil gajinya katanya? Nah, di sini Taspen menginformasikan bagi pensiun yang dialihkan ke kantor pos mulai 1 Juli 2025 dapat mengambil uang pensiun yang pertama melalui outlet kantor pos seluruh Indonesia. Tentu dengan menunjukkan identitas pensiun. Nah, identitas pensiun di sini adalah bisa menggunakan KTP atau KARIP ya. Kemudian juga yang kedua melalui Indomaret. Nah, tentu Bapak Ibu harus mengunduh aplikasi Postpay pada handphone Bapak Ibu. Yang untuk registrasinya nanti akan dibantu oleh petugas kantor pos. Kemudian yang ketiga,
pakai mesin ATM tanpa kartu bagi yang sudah punya akun atau aplikasi Postpay. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tidak dapat langsung datang ke kantor pos, mungkin karena sakit dan sebagainya, untuk uzur lah ya, itu nanti akan ada layanan antar pembayaran pensiun. Nanti pembayar pensiunnya nanti akan langsung diantar. Nah, ya, langsung diantar oleh petugasnya. Tetapi Bapak Ibu tentu harus melakukan permohonan dulu, ya. Kalau tidak kita lakukan permohonan, tentu orang tidak tahu. Jadi itulah 4 cara pengambilan gaji pensiun untuk di kantor pos nantinya. Nah, selanjutnya terkait dengan perpindahan pembayaran gaji, ini masih juga berkaitan dengan pemindahan pembayaran gaji. Nah, katanya apakah semua pensiunan yang menerima gaji pensiun lewat bank BTPN dan BWS akan dialihkan ke kantor pos? Kemudian, apakah hanya untuk yang sudah mendapatkan surat resmi dari Taspen? Dan mengenai pensiun yang masih memiliki pinjaman di kedua bank tersebut masih menerima gaji pensiun di kedua bank tersebut. Nah, jadi kita simpulkan pertanyaannya. Yang pertama, apakah semua yang terdaftar di BTPN dan BWS akan beralih ke kantor pos? Kemudian, apakah nanti semua itu akan mendapatkan surat pemberitahuan dari Taspen? Dan bagaimana dengan orang yang punya pinjaman? Apakah nanti eh, masih menerima gaji di pensiun di kedua bank tersebut atau tidak? Nah, kira-kira itulah ya poinnya. Nah, jawaban dari Taspen adalah perpindahan pembayaran gaji pensiun ke pos itu untuk peserta yang menggunakan bank BTPN dan BWS dan menerima surat edaran atau pemberitahuan dari Taspen. Nah, apabila sobat tidak menggunakan kedua bank tersebut, maka gaji tidak dipindahkan ke pos. Nah, sebenarnya ada nih pertanyaan yang belum terjawab ini terkait dengan yang masih punya pinjaman. Di sini Taspen tidak menjawab nih. Mengenai pensiunan yang masih memiliki pinjaman di kedua bank tersebut, masih menerima gaji pensiun di kedua bank tersebut, ya. Jadi bagi yang punya pinjaman, apakah masih berada di bank tersebut atau dipindahkan juga? Nah, berdasarkan jawaban dari beberapa pensiunan lainnya, ternyata yang punya pinjaman itu tidak dipindahkan, jadi masih berada di bank tersebut. Nah, itu jawabannya ya. Walaupun di sini Taspen tidak menjelaskan terkait dengan pinjaman tersebut. Nah, sebagai untuk memvalidasinya, Bapak Ibu silakan bertanya saja ke bank tersebut ya, di bank BTPN dan BWS terkait dengan hal pinjaman. Apakah masih berada di bank BTPN atau dipindah juga ke pos mulai besok. Nah, kemudian masih terkait dengan pemindahan gaji pensiun ya. Nah, ketika ngambil gaji di kantor pos ya, harus menunjukkan identitas pensiun. Identitasnya itu apa katanya? Jadi identitas yang dimaksud di sini adalah kata Taspen, itu Bapak Ibu bisa membawa KTP dan KARIP. KTP, kartu tanda penduduk, dan KARIP, kartu identitas pensiun. Nah, gitu ya. Jadi silakan bawa kartu identitas nanti. Nah, kemudian, lapor SPTB nih. Ada juga yang bertanya terkait dengan lapor SPTB yang sudah mendaftar andal tapi masih menunggu verifikasi admin. Nah, bagaimana katanya? Jadi sudah daftar tapi masih menunggu verifikasi. Nah, ternyata apabila muncul notifikasi menunggu verifikasi admin, kata Taspen, silakan menunggu dalam 3 hari kerja. Dan itu pun tidak termasuk hari libur, misalnya Sabtu, Minggu, tanggal merah, ya. Nantinya apabila sudah diverifikasi, akan dikirimkan notifikasi melalui SMS. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan pelaporan SPTB ini melalui website tos.taspen.go.id. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah lapor SPTB, kemudian muncul notifikasi menunggu verifikasi admin, ya ditunggu saja 3 hari kerja, tidak termasuk hari libur ya. Jadi kalau misalnya ada libur Sabtu Minggu, berarti bertambahlah harinya di 5 hari gitu ya. Jadi di luar libur 3 hari kerja. Nanti akan ada pemberitahuannya apakah sudah diverifikasi atau belum. Nah, kemudian, nah, ada juga yang bertanya terkait dengan skema gaji jadi pesangon. Jadi apakah tahun depan skema gaji bulanan beralih ke sistem pesangon katanya.
Nah, jadi kata Taspen, saat ini tidak ada program pesangon dari Taspen. Ya, jadi terkait dengan pesangon yang katanya akan mulai berlaku pada tahun depan itu saat ini tidak ada programnya dari Taspen. Jadi intinya sih beritanya tidak benar. Hingga saat ini belum ada programnya. Nah, itulah ya terkait dengan informasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya.